Pengertian rata-rata atau mean adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Ada juga yang mengatakan mean adalah rata-rata matematika sederhana dari sekumpulan dua atau lebih bilangan. Mean ini menunjukkan distribusi nilai yang sama untuk kumpulan data tertentu. Untuk menghitung mean, perlu menambahkan nilai total yang diberikan dalam data dan kemudian membagi jumlah nilai total. Ada beberapa jenis mean dan metode perhitungan mean, bergantung pada hubungan yang diketahui atau diasumsikan mengatur anggota lain. Adapun manfaat mean yaitu untuk mengetahui nilai rata-rata siswa satu kelas. Mean adalah perhitungan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun keunggulan mean adalah yang pertama, rata-rata lebih dikenal banyak orang sehingga penggunaannya pun lebih mudah. Yang kedua adalah setiap rangkaian data kuantitatif memiliki rata-rata dan hanya satu rata-rata. Dan yang ketiga adalah karena serangkaian data memiliki hanya satu rata-rata, maka ukuran pusat ini dapat digunakan dengan baik dalam prosedur statistika seperti dibandingkan dua atau lebih rangkaian data. Adapun kelemahan mean yaitu karena rata-rata dihitung dari seluruh data observasi, maka rata-rata sangat peka terhadap angka-angka dan ekstrim. Dengan demikian, rata-rata dari serangkaian data yang memiliki angka-angka ekstrim akan menjadi kurang representatif. Yang kedua, untuk data kualitatif, rata-rata tidak dapat digunakan untuk menentukan ukuran pusat datanya. Yang ketiga, untuk data yang lebih dikelompokkan, hasil perhitungannya tidak mencerminkan rata-rata yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah untuk data yang telah dikelompokkan dengan kelas terbuka, rata-ratanya tidak dapat dihitung. Baik, adapun rumus dan contoh mean seperti yang ada di gambar. Nah, yang X itu artinya nilai rata-rata, yang XI nilai data ke I, dan N adalah banyaknya data. Contoh mean itu diketahui 2,3,3,4. Jawaban dan pembahasan itu X1 nya itu adalah 2, X2 nya itu adalah 3, X3 nya itu adalah 3, dan X4 nya adalah 4. N nya itu jumlah dari angka itu ada 4, berarti N nya adalah 4. Dijawab menggunakan rumus tersebut. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 per 4 nya itu adalah jumlah dari angka tersebut ya. Oke, jadi 2 tambah 3 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 12 per 4, berarti sama dengan 3. Maka nilai mean di atas adalah 3. Sekarang adalah mencari mean data kelompok. Rumusnya seperti yang ada di PowerPoint ini. Rumusnya adalah keterangan dari rumusnya adalah X sama dengan nilai rata-rata, XI nilai data ke I, dan FI frekuensi kelompok data ke I. Contohnya adalah hitunglah mean dari data kelompok berikut. Di sini ada tabel siswa kelas 6 SDN suka bersama, tabel frekuensi badan. Diketahui tinggi badan yang 156 sampai 160 itu titik tengahnya adalah 158, frekuensinya adalah 5, XI-FI-nya adalah 760. Adapun yang tinggi badannya 161 sampai 165, titik tengahnya adalah 163, frekuensinya adalah 10, dan XI merupakan bagian dari nilai sentral. Nah, nilai sentral itu adalah nilai-nilai yang menjadi pusat suatu distribusi atau disebut tendensi sentral. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang memberi suatu data menjadi setengah 50% dari data terkecil sampai terbesar. Median juga suatu bilangan yang terdiri dari kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik data yang terkecil hingga yang terbesar dan temukan
pusat nomornya, maka itulah median. Nah, median juga adalah rata-rata dari dua angka tersebut. Lalu bagaimana mencari median? Data untuk dicari mediannya itu dibagi menjadi dua, yaitu median data tunggal dan median data interval. Nah, median data tunggal ini adalah data satuan yang terbagi lagi menjadi dua, data ganjil dan data genap. Nah, data tunggal ganjil yang berjumlah ganjil, kita bisa lihat langsung datanya dan diambil angka tengahnya saja. Jika ada bilangan ganjil, nilai mediannya merupakan bilangan yang ada di tengah dengan jumlah bilangan yang sama di bawah dan di atasnya. Langkah-langkah menentukan nilai ganjil: yang pertama, urutkan kelompok data-data dari nilai terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, kemudian tentukan nilai tengahnya. Nah, untuk data tunggal genap, sementara ada dua angka yang ada di tengahnya juga. Jadi supaya kita bisa mendapatkan nilai mediannya, kita mesti pakai rumus yang berbeda dengan penentuan median untuk data tunggal ganjil. Jika ada jumlah angka genap dalam daftar, pasangan tengah harus ditentukan dan dijumlahkan. Menentukan nilai ganjil, yang pertama, urutkan kelompok data-data dari nilai terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, kemudian tentukan nilai tengahnya. Nah, untuk data tunggal genap, sementara ada dua angka yang ada di tengahnya juga. Jadi supaya kita bisa mendapatkan nilai mediannya, kita mesti pakai rumus yang berbeda dengan penentuan median untuk data tunggal ganjil. Jika ada jumlah angka genap dalam daftar, pasangan tengah harus ditentukan dan dijumlahkan dan dibagi dua untuk mencari nilai median. Nah, langkah-langkah untuk menentukan median data genap ini adalah urutkan kelompok data dari nilai terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Nah, kemudian tentukan nilai tengahnya. Jumlah data sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Sisakan dua angka di tengah lalu cari rata-ratanya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa peroleh data batas bawah kelas median sama dengan 49,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median sama dengan 18. Frekuensi kelas median sama dengan 15. Panjang kelas sama dengan 5. Masukkan ke rumus median berikut ini. M sama dengan TB plus N2 min FFC. Nah, disitu ada keterangannya. M untuk median, TB tepi bawah kelas median, N untuk jumlah data, F frekuensi median, F besar jumlah frekuensi sebelum frekuensi median, C panjang interval median. Maka hasil pengolahan data tersebut memperoleh median 51. Pengertian modus ya. Modus bukan modal dusta ya. Di sini modus adalah data yang mempunyai frekuensi paling besar. Seperti yang dikutip dari statistik How To, modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Biasanya modus dihitung bersama min dan media. Modus adalah perhitungan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Pasalnya, modus bisa digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Selain itu, dengan modus, perhitungan rata-rata dalam statistik juga dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui jumlah modus? Modus adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut. Apabila suatu kelompok data memiliki satu nilai modus, disebut unimodal.
Sedangkan suatu data yang memiliki dua nilai modus disebut bimodal. Nah, untuk unimodal ini suatu data yang disebut unimodal tersebut apabila hanya memiliki satu modus saja. Nah, di sini ada unimodal, bimodal, kemudian ada multimodal. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dari modus. Nah, kemudian ada juga bagian jenis-jenis modusnya. Yang pertama ada unimodal, yaitu suatu data disebut unimodal hanya memiliki satu nilai modus. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, yang diperoleh modusnya itu yakni 60 karena merupakan angka yang paling sering. Lalu yang kedua ada bimodal, yaitu suatu data yang memiliki dua nilai modus disebut bimodal, yaitu contoh-contohnya bisa dilihat. Nah, berdasarkan dari data tersebut ada dua nilai modus, yaitu nilai 75 dan 85 yang paling banyak muncul. Nah, bimodal ini memiliki dua puncak nilai dengan frekuensi yang sama. Kemudian ada multimodal, yaitu yang terdapat dari dua nilai modus. Contohnya sebagai berikut. Nah, dari data tersebut terdapat tiga nilai terbanyak, yaitu 70, 75, dan 85 yang masing-masing berjumlah 4. Cara menghitung modus. Yang pertama, modus pada data tunggal dapat ditentukan dengan mendaftar data tersebut. Dalam sebuah tabel berikut adalah ilustrasi untuk menentukan nilai modus. Contoh modus data tunggal. Contohnya, carilah modus dari data berikut ini. 9, 8, 5, angka 6, 6, 4, 3, 5, dan 9. Jawabannya, seperti penjelasan di atas bahwa dalam pencarian modus, data tunggal tidak perlu menggunakan rumus. Langkah pertama, urutkan dari atas data di atas sehingga menjadi 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 9. Langkah kedua, mengamati nilai mana yang sering muncul dan ternyata adalah angka 5, 6, dan 9. Jadi, modus dari data di atas adalah 5, 6, dan 9. Karena memiliki frekuensi terbanyak dengan dua kemunculan dan disebut multimodal karena memiliki modus lebih dari 2. Modus data berkelompok dapat ditentukan dengan menggunakan modus besar dan rumus. Modus besar merupakan titik tengah interval kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak disebut kelas modus. Modus pada data berkelompok juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah 2 I. Keterangan, L adalah tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, dan I adalah interval kelas atau lebar kelas. Contoh di atas ada tabel. Di sini ada dalam tabel ada kelas interval dan frekuensinya. Kelas interval yang pertama ada 51 sampai 55, frekuensinya 2. Lalu 56 sampai 60, frekuensinya 7. 61 sampai 65, frekuensinya 20. 66 sampai 70, frekuensinya 25. 71 sampai 75 frekuensinya 13, 76 sampai 80 frekuensinya 7 dan 81 sampai 85 frekuensinya 4. Mari kita hitung berapa modus nilai siswa kelas A tersebut. Dari data di atas, kita bisa mengetahui bahwa modus berada pada kelas 66 sampai 70. Hal ini dikarenakan
kelas tersebut memiliki frekuensi paling banyak. Langkah pertama, kita harus menghitung batas bawah kelas, frekuensi kelas sebelumnya, frekuensi kelas sesudahnya, serta panjang kelas tersebut seperti berikut ini. Modus data, kelompok mencari batas, frekuensi kelas, dan panjang kelas. Langkah kedua, tinggal memasukkan ke dalam rumus di atas. Jadi nilai modus dari data nilai kelas A ialah 67 dan frekuensinya adalah 17. Tempat kedudukan min, median, dan modus dalam distribusi. Tempat kedudukan min, median, dan modus dalam satu distribusi sangat tergantung kepada bentuk distribusinya. Bila mana dari suatu distribusi simetris normal dihitung min, median, dan modusnya, maka akan dijumpai sifat yang khas, yakni bahwa ketiga tendensi sentral itu bersekutu satu sama lain. Hal ini dapat dimengerti sebab pada distribusi normal min membagi 2 sama banyak frekuensi variabel di atas dan di bawahnya. Dengan demikian, min ini mempunyai fungsi seperti median. Oleh karena itu, yang menjadikan modus dalam distribusi normal ada nilai yang ada pada min. Maka dengan sendirinya mode itu bersekutu dengan min. Jadi pada distribusi normal min, median, dan mode ketiga-tiganya berhimpit. Namun pada distribusi yang juling, tempat kedudukan ketiga tendensi sentralnya terpisah satu sama lain. Bila mana distribusi juling positif, minnya terletak di sebelah kanan, sedangkan modenya di sebelah kiri. Selanjutnya, median dari distribusi itu terletak di antara min dan modus. Sebaliknya, pada distribusi juling negatif, letak ketiga tendensi sentralnya secara berturut-turut dari kiri ke kanan adalah min, median, dan modus. Dari pembahasan yang sudah kami paparkan, kita tarik kesimpulan, min adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Sedangkan median atau nilai tengah adalah nilai yang letaknya di tengah dari data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Sedangkan modus adalah data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pengertian min, modus, dan median. Kami ucapkan jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.